Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Masih soal pagar laut dan lain-lainnya. Saya berada di kediaman Muhammad Saididu, si manusia merdeka, yang sudah nggak perlu kenalin lagi. Tapi saya memang sengaja mendesak beliau untuk omon-omon ya. Sorry ya, kita pakai omon-omon ya. Karena saya membaca postingan Bang Said ini di Twitter, buat saya sesuatu yang agak 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 lain gitu ya. Walaupun beberapa hari terakhir saya dan Said Didu sudah mulai apa boleh buat gitu ya, mengambil posisi mengkritisi Prabowo, tapi Twitternya kali ini, maksud saya X-nya kali ini lumayan keras menurut saya. Saya bacakan Bang ya. Siap. Pidato Presiden Prabowo 15 Februari dapat dimaknai sebagai penegasan keberlanjutan penguasaan Joko Widodo plus oligarki bagi pembela rakyat hadapi oligarki, bersiaplah akan dikriminalisasi, dituduh atau di-framing anti etnis Cina, anti Pancasila, ekstrem kanan, anti pembangunan dan lain-lainnya. Bahkan di postingan sebelumnya dikasih tahu juga, maka bagi pembela rakyat menghadapi oligarki bersiap-siaplah akan bla 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 bla. Bang Said, pertama apa kabar? Alhamdulillah baik. Katanya sempat tepar 2-3 hari ini. Saya ada 3 hari agak memulihkan kesehatan. Ya, terlalu diporsi. Saya khawatirnya semangat besar dan agak kurang. Karena sebelumnya kan beliau keliling-keliling termasuk ke Morowali, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ya. Siap. Lalu kami berjumpa Bang Said dengan sejumlah tokoh lain seperti Eros Jarot, Abraham Samad, Refli Harun, satu lagi beberapa yang lainnya di Solo dulu ya. Solo, Jogja baru pulang. Sampai rumah ini saya karena nebeng beliau jam 3.30 pagi. Luar biasa. Bang Said, coba Siap. tolong kasih tahu saya dan teman-teman penonton Bang Edi Channel ini kenapa muncul postingan seperti ini? Kayaknya udah marah banget apa gimana? Atau khawatir banget gimana nih? Saya di titik sangat khawatir. Oke. Karena saya menganggap 15 Februari itu adalah titik perubahan total Presiden Prabowo Subianto. Oke. Perubahan total terhadap sikap yang selama ini saya ikuti. Oke. Saya ikuti Prabowo Subianto itu sejak sejak dulu lah. Lihat buku-bukunya saya simpan loh. Oh, ngeri sekali. Ini sampai saya baca kepemimpinan militer beliau. Catatan dari pengalaman Jenderal TNI. Sampai 2 jilid itu saya baca. Ini buku terkenal waktu Pilpres ya. Paradoks Indonesia dan Solusinya. Dan ada edisi sebelumnya ada di tempat lain. Jadi saya ikuti betul dia. Dan saya ikuti betul dia setiap kampanye. Mulai dari cawapresnya Megawati. Capres pada saat berpasangan dengan Hatta Rajasa. Capres pada saat berpasangan Sandiaga Uno. Dan capres saat berpasangan dengan Gibran. Nah, semua saya lihat masih konsisten untuk rakyat, untuk menyelesaikan paradoks Indonesia, untuk membuat Indonesia cemerlang. Dan saya memaknai bahwa seluruh pemikiran beliau itu konsisten, antitesa dari kebijakan Jokowi, antitesa, sangat berbeda dengan kebijakan Joko Widodo. Berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik dengan kebijakan Joko Widodo, sehingga saya masih menarik harapan, walaupun tema kampanyenya 2023-2024 itu bahwa menyatakan keberlanjutan, tapi saya masih berharap bahwa keberlanjutan itu adalah akan mengubah kebijakan. Dan kita semua tercengang pada saat pidato beliau dipelantikan 20 Oktober 2024. Oke. Di depan Presiden Joko Widodo kita melihat bahwa dia menohok Presiden Joko Widodo saat itu. Waktu itu ngomong apa itu? Banyak sekali menyatakan oligarki, dia tidak punya proses politik yang tidak sehat, macam-macam termasuk anti korupsi, semua orang depan hukum itu ada sama. Nah, semua akan mengabdi kepada rakyat, jangan ada yang takut, keterbukaan, demokrasi dan lain-lain yang nilai-nilai yang bagus semua. Akhirnya hari itu semua oposisi seakan-akan berteriak Indonesia terang akan terjadi. Masya Allah. Ada optimisme. Ada optimisme. Ada harapan. Ada optimisme. Satu ada lagi harapan. positive thinking. Positive thinking. Oke, lanjut. Dan kita semua tercengang.
Wih, alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Prabowo kembali ke aslinya. Jati dirinya. Jati dirinya Oke. yang memiliki patriotisme, nasionalisme, kompetensi, kerakyatan, dan rasa keadilan. Itu Oke. patriot yang karakter Prabowo yang kita kenal. Oke. Akhirnya berjalan, muncul ke apa namanya, ke harapan lagi pada saat dia memunculkan calon-calon kabinet. Calon-calon kabinet pada saat mendekati pelantikan. Nah, beberapa hari setelah pelantikan. Itu saat itu kita masih melihat bahwa portofolio menteri kira-kira akan bagus, akan muncul menteri keuangan yang bukan lagi Sri Mulyani, akan muncul menteri BUMN yang bukan lagi Erick Thohir, muncul semua nama-nama itu. Tunggu Bang, saya potong Bang. Nah. Itu kan dia umumkan kabinetnya tanggal 21. Betul. Masa Abang masih ada harapan tanggal sekian? Jadi dia kan tanggal, saya cerita dulu. Oke. Nah, tahu-tahu ada surat perintah 13 Oktober. Sebelumnya. Ya. Oke. 13 Oktober, ini sengaja kita ulas Bapak Blipahan. Oke. Ingat, 13 Oktober ini, sebelum 13 Oktober itu portofolio kabinet seakan-akan ada harapan. Oke. Nah, tahu-tahu datang perintah 13 Oktober. Nah, 13 Oktober ini publik harus paham bahwa perintah 13 Oktober ini infonya adalah hasil tekanan oligarki sama Joko Widodo di IKN. Tanggal 11 dan 12 Oktober. Waduh. Nah, saat itu saya dapat informasi dari orang yang hadir. Ikut hadir rapat 11-12 Oktober. Oke. Sehingga diutuslah salah satu Menko yang paling banyak urusan itu ke Solo untuk ketemu Joko Widodo dan meminta agar Joko Widodo memanggil Prabowo. Sebentar. Jadi pertemuan 11-12 di IKN itu tanpa Jokowi? Ada Jokowi. Oh, ada Jokowi. Jokowi. Nah, sehingga datanglah ke sana dan kita lihat pada saat di Solo itu kan hanya 3 orang. Oke. Ya. Prabowo, Dasko, dan Jokowi. Oke. Nah, setelah itu 14 Oktober terjadilah pemanggilan menteri-menteri. Calon-calon menteri. Dan yang memanggil adalah Dasko. Dan kita tidak tahu posisi Pak Dasko. Karena biasanya memanggil itu Sekap atau Setnek gitu kan. Ini wakil ketua DPR yang memanggil. Jadi memang udah lucu nih. Wakil ketua DPR yang memanggil calon-calon menteri eksekutif. Mulai lucu nih. Nah, akhirnya 17 menteri adalah bekas menterinya Joko Widodo. Nah, di situ mulai loh kok kayak begini. Nah, hilang lagi harapan. Tanggal 20 Oktober dan saya kata tadi pidato yang sangat bagus, muncul lagi harapan. 20 Oktober. Itu muncul lagi harapan. Ini dia bilang ini sementara, nanti akan diganti dan seterusnya. Muncul lagi harapan. Nah, saat itu Bung Edi sama saya kita Bung Edi udah tekan saya ada kesepakatan kita dukung dulu sampai 100 hari lah gitu kan, sampai pengumuman kabinet udahlah kita tahan lagi sampai 20 hari 100 hari. Ternyata 100 sampai 100 hari 115 hari lah. 15 Februari. Iya, 15 Februari. Itu loh kok muncul pidato di Sentul. Ya, di hari ulang tahun Gerindra ke-17 ya. Nah, muncul ulang tahun di Sentul yang saya menyatakan itu adalah deklarasi pengumuman kepada rakyat. Wahai rakyat Indonesia, aku bersama dengan Jokowi dan oligarki di belakangnya. Itu tafsiran saya. Dan tafsiran penegasan Prabowo. Hai, aku Presiden Republik Indonesia, mengumumkan bahwa aku bersama Joko Widodo dan oligarki di belakangnya. Itu kira-kira yang pidato 15 Februari. Sebentar teman-teman sekalian, jadi waktu pidato tersebut Bang Said langsung bikin postingan di X-nya. Dia mengatakan antara kalimatnya saya nggak persis tapi kurang lebih bahwa ternyata Prabowo lebih memilih bersama Jokowi daripada berjuang membela nasib rakyatnya. Ya. Itu jadi judul podcast saya soalnya. Ya. Silakan. Dan yang menariknya ini di titik-titik sedang rakyat membuat hashtag di seluruh hashtag dan pada tulisan-tulisan adili Jokowi. Jadi betul-betul
sebenarnya Pak Prabowo mengumumkan, hentikan itu kata-kata adil Jokowi. Aku mau bersama Jokowi. Iya. Kalau aku mau mengadil Jokowi, berhadapan dengan saya. Kira-kira itu kata-kata kasarnya, sehingga Bang, saya bisa menduga, tapi saya ingin dari mulut abang muncul. Jadi kalimat mana dari pidato 15 Oktober itu yang menegaskan? Ada nggak redaksinya? Please. Secara politik tidak ada, tapi yang menyatakan yang menyatakan kan hidup Jokowi, saya jadi presiden karena Joko Widodo. Jadi seluruh rakyat yang memilih Prabowo seakan-akan kau hanya pendukung, yang menentukan saya presiden adalah Joko Widodo. Nah, itu sama secara politik menyatakan aku ini presiden yang ditunjuk Joko Widodo. Ya, itu kan. Nah, itu lebih tinggi dari surat super sumarnya Soekarno ke Bung Karno, Pak Harto, karena dia umumkan ke publik. Nah, jadi lebih tinggi dari serah terima dari Pak Harto ke Pak Habibie. Nah, jadi, padahal dua orang ini tidak memuji-muji Bung Karno. Pak Harto tidak memuji Bung Karno, padahal dia diterima super smart. Pak Habibie tidak mencela Pak Harto, tapi kebijakannya dia ubah sedemikian rupa. Jadi, nah ini paradoks yang sangat besar buat saya, karena saya ngikuti. Jadi kalau dulu paradoks Indonesia paradoks, maka bagi saya sekarang Prabowo bagi saya menjadi paradoks betul dalam pikiran saya, karena kok bisa berubah dan betapa hebatnya sekian puluh tahun dia membuat pemikiran tentang bagaimana memperbaiki Indonesia, bisa berubah dalam sekejap dan menyatakan bahwa setelah berguru secara politik kepada Joko Widodo. Jadi saya pikir begini, ada dua hal yang dia menyatakan guru politik saya adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang menyebabkan saya jadi presiden, yang lain diabaikan. Sementara yang ditulis di kampanye dia, di pemikiran beliau, yang dia tulis, dia menyatakan semua itu berbeda, antitesa dari kebijakan Joko Widodo. Jadi saya ingin bertanya betul, suatu saat mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan beliau. Pak, sehebat apa sebenarnya Joko Widodo itu bisa menghapus semua memori yang ada di pikiran Bapak, di hati Bapak, yang diajarkan oleh orang tua Bapak Sumitro Hadi Yojokusumo dan mertua Bapak Soeharto dan orang-orang sekitar Bapak, sehingga itu bisa terhapus oleh pergaulan Bapak dengan Joko Widodo. Iya, teman-teman sekalian, saya tertarik dengan pertanyaan beliau kalau nanti ketemu. Sehebat apa Joko Widodo sehingga bisa menghapus semua memori? Karena saya walaupun nggak sedalam beliau baca ini, sebenarnya saja, ini adalah berbagai problem yang dialami Indonesia ketika Jokowi berkuasa. Ya dong, betul. Makanya ditawarkan solusinya, ya kan? Makanya betul-betul beliau bilang benar bahwa Prabowo telah berubah menjadi paradok Indonesia yang terbesar. Bagaimana mungkin tulisannya begini? Ini berjilid loh, ini buku ini berjilid, hapus semua. Seolah ini bukan dosa-dosa Joko Widodo. Nah, ini masuk nih barang ke berikutnya nih. Kan kemarin-kemarin abang tadi sebut bahwa penegasan Prabowo dengan hidup Jokowi gitu kan ya. Kita menangkan bantuan gitu kan. Itu kan disampaikan saat grafiti coretan adili Jokowi marak di mana-mana. Sehingga kita menerjemahkan, gua sama Jokowi, mau apa lu? Gua presiden mau sama Jokowi, lu mau apa lu? Nah, itu kan. Nah, ini kan menjadi suatu yang memukul gitu loh. Memukul kita punya harapan sama dia, ya kan? Memukul, mematahkan harapan kita segala macam, sehingga kemudian terbitlah Indonesia Gelap. Tapi ada tapinya nih. Ketika kemudian Joko Widodo memberikan sambutan dan ada kalimat-kalimat kunci bahwa tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Sedikit-sedikit salahkan Jokowi. Ini kan dianggap sebagai pemicu. Munculnya lawan Prabowo. Monggo silakan gimana? Jadi kita lihat begini. Ini jangan abaikan. Sekarang saya mendapat informasi bahwa gerakan mahasiswa ini betul sangat organik. Sangat organik. Bukan artinya tidak ada yang tidak ada rekayasa, rekayasa, tidak apa. Walaupun berbagai tuduhan terjadi, sangat organik. Dan kita mengikuti ya. Ini kan 4 hari demo. Ya. Demo hari pertama itu kan saya meyakini adalah puncak kemarahan, puja-pujian Prabowo pada Jokowi. Sehingga hashtag
suara mahasiswa saat itu hanya menyatakan Adil. Ganyang turunkan Prabowo Gibran. Itu hari pertama. Oke. Nah, kita semua kaget. Mm-mm. Saya termasuk, loh siapa tahu ini Jokowi yang main Oh. dengan umpan di pidato tadi. Itu, oke ya. Umpan pidato itu sehingga udahlah. Akhirnya saya menganggap, loh Jokowi kok jadi aman? Oh, iya, Jokowi jadi aman. Jadi aman. Yang membuat gelap Indonesia ini adalah menurut ini adalah Prabowo Gibran, kan? Hari kedua muncul kembali adili Jokowi dan turunkan Gibran dan kalau udah kayak begini mahasiswa organik, jadi bukan ditunggangi nih. Oke. Nah akhirnya muncul itu semua kan, muncul dua hashtag kalian, seruan sekalian, adili Jokowi dan keluarga dan turunkan Prabowo Gibran. Oke. Nah, maksud saya karena yang menyebabkan kegelapan kan kita jelaskan benar. Iya. Sepertinya mahasiswa membaca yang membuat gelap Indonesia ini adalah Jokowi. Oke. Nah, pidato 15 Februari kalau ini teruskan maka membuat Indonesia gelap gulita. Oke. Gelap gulita. Jadi Iya. jadi saya melihat ini sangat-sangat organik dan yang problemnya adalah saya takutnya adalah ini diabaikan begitu saja, dan harus ingat ada hashtag yang agak ini tuh kabur aja dulu. Ya, kabur dulu. Kabur aja dulu. Hari ini saya menanya teman-teman yang lulusan luar negeri, yang adik-adik semua, memang sedang membuat aplikasi untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Oh, dan Jepang sudah menyambut positif itu. Ya. Nah, Menyambut positif. saya tanya kepada mereka, kenapa kalian mau pergi? Udahlah. Kita kalau di sini pasti tidak bisa beli rumah, Iya. kalau sakit tidak bisa bayar rumah sakit, Iya. tidak bisa menikah Iya. karena tidak ada uang, Iya. tidak bisa sudah tidak bisa. Jadi memang Terjerat pinjol malahan ya. terjebak pinjol. Jadi malah memang itulah pengertian Indonesia gelap. Gelap, Itulah iya. tidak ada harapan. Gitu loh. Nah, jangan diartikan terlalu tidak ada harapan gitu. Bukan kata Luhut yang gelap kau gitu ya. Ya yang gelap gitu. Jadi, Apalagi wamen ya. Kabur aja, Kabur nggak aja. usah naik lagi. Bang, Siap. saya mau kembali ke pidato 15 Februari. Itu kita orang-orang yang punya harapan positif kepada Prabowo adalah pukulan telak ya. Ya. Gue presiden, gue bersama Jokowi, apa lo kan gitu kan? Ya. Nah sekarang dari sisi tataran kebijakan bang, apa dampak dari pidato itu ketika misalnya kita baca statement Nusron Wahid misalnya, Oke. dia batal mencabut SHGB milik Aguan di pagar laut sana. Oke. Apakah ini ada kaitannya semacam isyarat, weh menteri-menteri gue balik lagi sana melayani oligarki, misalnya gitu, gimana terjemahannya? Saya melihat pidato 15 Februari adalah pidato kembalinya oligarki, kembalinya oligarki merasa di atas angin dan bisa memerintah siapa saja. Ada beberapa fakta. Satu, Nusron Wahid langsung mengumumkan itu. Yang kedua, saya punya bocoran dari WA grup mereka. Ada orang saya di dalam. Jadi dia menyatakan, udahlah, mulai hari ini kita anggap saja yang mengkritik PIK 2, yang mengkritik oligarki itu adalah monyet-monyet yang sedang menari pada saat topeng monyet dan nanti akan mati sendiri setelah dia capek. Topeng monyet kita berarti. Kita dianggap di topeng monyet. Jadi sekarang oligarki dengan pidato Prabowo 15 Februari menganggap kita yang membela rakyat adalah topeng monyet. Coba bayangkan terhinanya kita yang memperjuangkan rakyat di depan mata mereka. Jadi saya Pak Presiden Prabowo, sekarang rakyat yang masyarakat yang membela rakyat itu sudah betul-betul sangat dilecehkan karena pidato 15 Februari itu adalah seakan-akan deklarasi bahwa Bapak Presiden akan tetap bersama dengan Jokowi yang dibawa kendali oligarki. Itu deklarasi. Bang, itu kan kita anggap sebagai dampak ya. Oke. Isyarat dan dampak. Oke. Pertanyaan saya sekarang walaupun bukan porsi abang untuk menjawab, kira-kira itu Prabowo sadari nggak bahwa kalimat itu akan berdampak seperti itu? Saya begini, saya berharap Prabowo ini memang orang yang sepertinya tidak terlalu memikirkan, mudah-mudahan tidak terlalu memikirkan terlalu dalam apa yang dia ucapkan.
Nah, cuma Jangan apa menjadi ya? spontanitas. Oke. Nah, kita masih ingat beberapa tahun 2019 pada saat pidato menyatakan saya timbul tenggelam iya. bersama rakyat. 2019. Ya, beberapa minggu kemudian ketemu dengan Jokowi dan timbul bersama Jokowi. Ya, Ya, dan itu seakan-akan tidak ada yang salah sedikit pun gitu naik kan. kereta dari Lebak Bulus. Nah, ya. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini ada masalah utama adalah konsistensi terhadap ucapan. Oh, oke. Konsistensi terhadap ucapan. Saya berharap bahwa ucapan 15 Februari itu karena tidak konsisten. Sehingga dia masih bisa kembali kepada yang aslinya gitu lah. Entah itu karena Pak saya mengikuti beliau ini memang tidak konsisten, tidak sama sekali tidak, banyak sekali yang dikatakan tidak konsisten. Walaupun saya itu sangat berbahaya bagi seorang pemimpin yang tidak konsisten itu, tapi saya berharap kali ini dia tidak konsisten. Kalau dia konsisten maka memang akan terjadi Indonesia gelap gulita. Bang, kalau abang berharap dia tidak konsisten, lalu berharap dia akan balik kanan atau tanda kutip bahkan mencabut kalimat-kalimatnya, menurut saya ini dugaan saya berat. Karena ini sudah terlontar, kalau bahasanya mustahil dia jilat ludah lagi gitu loh. Apalagi seorang presiden. Tapi kan dia pernah mengatakan timbul tenggelam bersama rakyat dijilat juga biasa aja. Itu malah mengambil jabatan gitu kan. Nah, oke lah. Kalaupun itu dia tidak menjilat, minimal jangan diwujudkan. Jangan diwujudkan. Biar omong-omong saja. Omong-omong saja. Seperti biasanya. Seperti biasanya. Anggap aja itu omong-omong saja. Karena itu sangat berbahaya. Beginilah. Di saat itu juga muncul kan menyatakan bahwa akan mengusulkan Joko Widodo sebagai salah satu dewas dan antara. Dan itu betul-betul Pak Prabowo Bapak membuat sangat rawan secara politik, sangat rawan secara ekonomi, karena semua asing apabila Bapak betul melaksanakan itu maka menarik uangnya dari Indonesia. Asing ya? Asing akan menarik uangnya. Kenapa alasannya? Dia paham betul bahwa Joko Widodo itu sangat tidak good governor. Joko Widodo itu sangat rawan melakukan korupsi. Joko Widodo itu sangat rawan terhadap penegakan hukum. Maka semua orang yang punya uang tidak akan menyimpan uangnya di negara yang sangat bisa uangnya hilang begitu saja. 14.000 triliun loh. Ya, nah kenapa orang menyimpan uangnya semua di Singapura? Karena dia merasa pemerintah Singapura memproteksi uang mereka. Dan dia tahu persis yang bisa gampang masuk ke Indonesia sejak pemerintahan Joko Widodo itu hanya dari Cina. Nah, publik harus paham kenapa Cina masuk. Karena begini, Cina itu negara yang tidak mau bergabung di negara OECD. Negara OECD itu adalah negara yang hanya sangat transparan dan harus good governance. Dan Cina itu nggak pernah mau masuk karena memang di Cina itu good governance sangat bagus. Kalau koruptor dihukum mati. Betul. Tapi kalau di negara lain tidak. Malah terkait di luar, di dalam, tapi di luar dia boleh kacau-kacau. Kalau Anda bisa menyogok di luar, kau dapat jempol. Kalau kau dapat ini ya, narkoba lah. Narkoba di Cina itu sangat dilarang, tapi boleh memproduksi dan mengekspor ke negara mana. Nah, jadi bagi Cina itu berbuat haram, melanggar hukum negara lain adalah halal. Berbuat haram di negaranya itu adalah haram gitu. Balik ke pidato 15 Februari Bang. Saya sangat fokus karena terprovokasi dengan postingan saya Didu di akun X-nya ya. Sekarang oke lah, kita tetap tadi saya membaca ada tetap positive thinking Bang Said terhadap 15 Februari dengan mengatakan itu bentuk omon-omonnya Prabowo, mudah-mudahan begitu ya. Tapi kan ini sebuah ucapan presiden kemudian diterjemahkan oleh Nusron White atau lain seperti ini. Ini kan bahaya Bang. Karena kita bicara apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah gini, apakah misalnya begini, udahlah biarin aja Prabowo terus ngaco aja, kalau perlu dan antara kasih Jokowi, kasih Gibran, kasih Kaisang biar tambah hancur kalian. Misalnya begitu gimana? Soalnya rakyat Indonesia ini kan rakyat yang mau diapain juga susah untuk bangkit gitu. Saya kalau kondisi ekonomi sekitar 2014 mungkin saya diam. Tapi saya paham betul bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini sangat-sangat parah. Malah saya istilahkan sekarang, Pak Prabowo hanya punya senjata tapi nggak punya peluru untuk menyelamatkan ekonomi. Nah, ini saya was-was. Karena saya tetap cinta NKRI. Saya nggak mau negara ini bubar hanya karena kesalahan pemimpinnya. Jadi
menurut saya Pak Prabowo betul-betul harus mengambil langkah yang berbeda dengan dengan Joko Widodo. Ingat ya Pak ya, 1965 Pak Harto bisa menyelamatkan Indonesia karena mengambil langkah yang berbeda dengan Pak Soekarno. Betul. 98 Pak Habibie. Habibie menyelamatkan Indonesia karena mengambil langkah untuk berbeda dengan Pak Harto. Dan yang pertama diambil langkah oleh Pak Habibie adalah mengambil kepercayaan rakyat dan kepercayaan asing. Nah, ini yang diabaikan Prabowo sekarang. Melawan kepercayaan rakyat dan melawan kepercayaan asing. Demi membela Joko Widodo. Jadi saya pikir itu intinya yang paling bahaya sekarang adalah karena Pak Prabowo demi membela Joko Widodo mengabaikan kepercayaan rakyat dan mengabaikan kepercayaan investor. Ini yang paling bahaya. Sehingga dampaknya akan rakyat yang akan menjadi korban. Nah, sehingga saya masih dalam posisi selalu mengingatkan Pak Prabowo. Jadi saya bilang tadi, kalau kondisi ekonomi agak bagus mungkin kita pilih diam. Sekarang kita tidak boleh diam. Kita harus tetap mengingatkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, rakyat butuh pengayoman, memberikan harapan kepada rakyat. Investor asing meminta kepastian agar uangnya bisa masuk ke Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dengan good governance, dengan pengelolaan yang baik, dengan kepercayaan penegakan hukum yang baik, dengan politik yang baik. Dan semua itu apabila Bapak masih menganggap ingin melanjutkan Joko Widodo dengan oligarki, maka itu antitesa. Maka Bapak kehilangan dua sekaligus, kehilangan kepercayaan rakyat dan kehilangan kepercayaan luar negeri. Pak Prabowo harus ingat bahwa awal-awal pemerintahan Bapak seakan-akan Bapak itu mendapatkan kepercayaan asing. Faktanya hampir seluruh dunia sekarang hashtag Indonesia Gelap itu muncul. Diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dengan berbagai bahasa. Artinya dunia juga mengamati bahwa keberlanjutan Joko Widodo yang Bapak umumkan itu adalah salah. Oke. Bang, penutup sebagai ini, Bang. Ini kan kita tetap berharap Prabowo pertama soal hidup Jokowi segala macam omong-omong aja, kan? Yang mungkin secara gengsi dia akan malu untuk meralat, oke, tapi jangan wujudkan itu, kan, gitu kan? Kemudian kita omong-omong teriak-teriak seperti ini, tapi kan perubahan kan tidak bisa oleh seorang Said Didu, bahkan Marwando segala macam kita langsung nggak mungkin kan, harus bersama seluruh rakyat. Cuman masalahnya rakyat kita ini, saya dengan segala hormat dan mohon maaf banget deh, begitu diguyur dengan sembako selesai. Kita bagaimana Bang Said lebih dari 10 bulan, 11 bulan teriak soal PIK, kemudian sudah mulai bangkit semua rakyat, tiba-tiba jebret aguan bagi-bagi beras, syut lagi gitu loh pada mereka. Nah, ini dalam skala yang lebih besar, apakah kita bisa terus menggerakkan dalam arti mencerahkan rakyat supaya ini negara kita ini sudah bukan cuma tidak baik-baik saja, sudah diambang betul-betul kehancuran, kedaulatan sudah kembali ke tangan Jokowi yang oligarki, gitu loh. Nah sekarang gimana? Sekarang sebagai gong penutupnya kita mesti apa? Berbagai pihak meminta saya agar mengumpulkan ormas-ormas dan pemimpin-pemimpin gerakan sipil untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, saya lagi di posisi apakah akan melakukan itu? Tapi kemungkinan saya akan pikirkan karena saya melihat kena dampak dari pidato 15 Februari. Tujuannya tidaklah ini, tapi menyadarkan Prabowo bahwa kami seluruh masyarakat sipil ini ingin menyadarkan Bapak bahwa langkah Bapak membela Jokowi dan membuang kepercayaan rakyat dan asing itu adalah salah. Maka Bapak harus kembali kepada pemikiran Bapak selama ini yang kami ikuti. Itu sebenarnya tujuannya bukan menyatakan ini, tapi menyadarkan kembali Pak Prabowo bahwa langkah tersebut salah. Oke teman-teman sekalian, saya sebetulnya berharap Said Didu menutup kalimatnya dengan kalimat-kalimat bergelora revolusioner. Tapi saya nggak tahu apakah karena kematangan beliau dalam bergerak, beraktif, dan berpolitik. Tapi saya kecewa. Saya kecewa apa boleh buat ya. Karena saya bayangkan kalau Prabowo dengan gejala-gejala track record sampai hari ini, ketika apalagi dia mengatakan bersama Jokowi ketika rakyat semua memusuhi Jokowi itu,
ya hanya benar-benar kehendak Ya. Allah nanti kalau dia berubah. Kalau enggak apa boleh buat kita yang menggerakkan. Jadi saya segini, saya berharap karena ini saya agak was-was sebenarnya adalah yang terjadi ini kan Jokowi ini otoriter selama ini. Otoriter. Kalau Pak Prabowo tidak sadarkan, bisa saja kalau bergabung bisa sangat otoriter dan semua perlawanan akan hilang. Ya. Begitu saja dan negara ini akan sangat hancur. Maka langkah kita mengingatkan mungkin beberapa hari kita ingatkan. Oke. Kalau dia tidak mau diingatkan, maka apa boleh buat? Apa boleh buat? Tolong, apa boleh buatnya teman-teman pahami sendiri dah ya. Teman-teman sekalian, seperti biasa saya mengajak kita semua mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, karena biar gimana pun adalah bagian dari dosa-dosa kita, sehingga Allah menghukum Indonesia seperti sekarang ini ya, dan kita mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.